Perkenalkan, nama saya Andrianto Mulyono. Saya sebagai Chief Commercial Officer di SmartFriend. Sore ini mungkin dalam kapasitas saya sebagai Chief Commercial Officer, saya juga ingin menyampaikan beberapa pandangan saya mengenai industri telekomunikasi di Indonesia. Menurut saya, SmartFriend sebagai salah satu operator telekomunikasi di Indonesia bukan hanya sebagai perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi. Namun saya juga memandang lebih dari sekedar menyediakan sarana telekomunikasi, kami juga ingin melangkah lebih jauh dengan menjadi enabler bagi berbagai mimpi dan aspirasi masyarakat di era digital ini. SmartFriend selalu konsisten mewujudkan semangat ini karena kami yakin melalui internet dapat memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan internet, masyarakat bisa lebih mudah berusaha, lebih mudah sekolah, lebih mudah berkarya, dan melakukan kegiatan usaha yang lainnya. Dalam hal ini, SmartFriend memiliki SmartFriend Community yang selalu konsisten menyelenggarakan berbagai macam program yang dinamakan program teman kreasi, di mana melalui program ini kami memberikan literasi digital untuk UMKM. Dengan harapan tentunya bisa meningkatkan survivability UMKM dan mendukung mereka agar dapat menumbuhkan skala bisnisnya. Topik dalam program tersebut secara inklusif, contohnya untuk UMKM, yaitu kami rutin memberikan kelas yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka, seperti cara memanfaatkan media sosial untuk mendukung usaha mereka. Lalu juga kami menyelenggarakan program literasi yang dirancang untuk anak-anak sekolah dan para ibu. Untuk anak sekolah di tingkat SMP, SMA, dan universitas, SmartFriend mengadakan kelas mengenai cara membuat konten digital. Kemudian untuk para ibu, kami juga memberikan kelas yang terkait dengan parenting di era digital sampai dengan pengelolaan finansial keluarga. Lalu bagaimana dengan perkembangan e-sport di Indonesia akhir-akhir ini? Dunia e-sport di Indonesia itu semakin berkembang peminatnya. Bahkan banyak anak-anak muda saat ini yang menjadikan e-sport sebagai cita-cita profesi ke depannya. Riset internal kami menemukan bahwa peminat e-sport ini sangat banyak sekali berasal dari generasi muda, tepatnya di rentang usia 18 sampai 34 tahun. SmartFriend mencatat bahwa dari total populasi di Indonesia, di rentang usia ini sebanyak 68% memiliki minat terhadap e-sport. Market size-nya pun cukup besar. Pada kuartal 2 2022 mencapai sekitar 19,6% dari populasi Indonesia. Pemerintah juga sangat mendukung e-sport ini. Dilihat dari adanya cabang olahraga elektronik yang sudah diakui secara resmi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di tahun 2018. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang sangat positif untuk anak-anak muda kreatif di Indonesia. Selain peluangnya sangat besar dan menjanjikan, e-sport ini dapat menjadi salah satu kegiatan positif untuk mereka, sekaligus bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. SmartFriend juga melihat anak-anak muda Indonesia sebagai generasi yang penuh dengan energi kreatif. Baik dari generasi milenial maupun Gen Z, kebanyakan anak-anak muda ini mempunyai semangat tinggi untuk berkarya, salah satunya di dalam dunia e-sport. Kita sudah melihat sendiri prestasi-prestasi anak muda di kancah e-sport. Di ajang Asian Games tahun ini misalkan, ada sejumlah medali emas dan perak disumbangkan oleh atlet e-sport di Indonesia. Sebagai perusahaan telekomunikasi, tentunya kami akan berupaya untuk terus mendukung kegiatan yang positif dan ikut serta dalam mengembangkan ekosistem e-sport di Indonesia. Lalu apa saja kelebihan SmartFriend di dalam mengembangkan e-sport di Indonesia? Yang pertama, SmartFriend menyediakan pilihan paket internet yang bervariasi dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan mereka.
Salah satu yang sudah diluncurkan Smartfren adalah kartu perdana Smartfren Gaming. Kartu perdana Smartfren Gaming bisa didapatkan secara online melalui berbagai e-commerce platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, atau secara offline di toko-toko Indomaret. Dengan Rp16.000 saja, sudah bisa mendapatkan kartu perdana yang berlaku selama 10 hari. Pelanggan juga mendapatkan keuntungan berupa kuota gaming 7 GB, kuota utama 1 GB, dan 12 diamond yang bisa dipilih untuk salah satu game, yaitu Free Fire atau Mobile Legends. Pelanggan dapat mengisi ulang menggunakan paket gaming seharga Rp16.000 untuk mendapatkan manfaat diamonds yang lebih besar, yaitu pilihan 50 diamond Free Fire atau 28 diamond Mobile Legends. Paket isi ulang ini memiliki masa aktif 7 hari, kuota gaming 7 GB, kuota utama 0,5 GB. Kuota game tersebut dapat dipakai untuk mengakses judul-judul populer, yaitu Free Fire, Call of Duty Mobile, Arena of Valor, PUBG Mobile, Mobile Legends, Asphalt, Modern Combat, serta Ludi Games. Sebagai upaya mendukung perkembangan e-sport di Indonesia, Smartfren berkolaborasi dengan tim e-sport Genesis Dogma mengadakan turnamen Scouting Ground Free Fire. Melalui ajang pencarian bakat ini, Smartfren ingin membuka peluang kepada anak-anak muda Indonesia untuk berkompetisi dan naik level menjadi e-sport pro player untuk games Free Fire. Apa yang menjadi program saya dalam waktu yang akan datang bagi Smartfren? Nah, ada 3 hal. Yang pertama yaitu mendengarkan market voice atau suara pasar. Yaitu apa? Yaitu kita senantiasa harus mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita dan apa yang menjadi kebutuhan partner bisnis kita. Untuk kemudian dituangkan menjadi polisi-polisi bisnis ke depannya. Nah, yang kedua, secara organisasi, ya, saya juga menekankan empowerment, di mana kita akan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh leader di dalam organisasi agar supaya regenerasi bisa mulai dibangun dan pertumbuhan perusahaan ini bisa ditopang oleh semakin banyak leader yang siap untuk memimpin ke depannya. Nah, yang ketiga, tentunya di era digital ini tidak terhindarkan bahwa kita semua harus berkolaborasi, ya, baik berkolaborasi secara internal maupun dengan eksternal, yaitu pihak-pihak yang mendukung bisnis kita.